Dan Yap, kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Bali. yang pertama, latar belakang Kerajaan Bali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Satria. Saya akan menjelaskan latar belakang Kerajaan Bali. Latar belakang Kerajaan Bali ada sejarah. Sejarah Kerajaan Bali didirikan pada abad ke-10 oleh dinasti Warmadewa pada abad ke-14. Kerajaan Bali menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Nusantara. 2. Periode kegemilangan. Pada abad ke-16, Kerajaan Bali mencapai puncak kegemilangannya di bawah pemerintahan Raja Dalem Batur Enggong. Pada masa ini, Kerajaan Bali menjadi pusat perdagangan, kesenian, dan kebudayaan. 2. Periode kemunduran. Pada abad 18, Kerajaan Bali mengalami kemunduran akibat perang saudara dan serangan dari kerajaan lain. Pada tahun 1906, Kerajaan Bali menjadi bagian dari Hindia Belanda. 4. Ada warisan. Kerajaan Bali meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk kesenian, kerajinan, dan arsitektur. Warisan ini masih dapat dilihat dan dirasakan di Bali hingga saat ini. 5. Raja-raja terkenal. Beberapa raja terkenal dari Kerajaan Bali adalah 1. Ada Raja Dalem Batur Enggong. 2. Raja Dalem Dimade. 3. Raja Dalem Waturenggong. Terus ada masa pemerintahan Kerajaan Bali berdiri selama beberapa abad dengan masa pemerintahannya yang dapat dibagi menjadi beberapa periode. 1. Periode dinasti Warmadewa pada abad ke-10 sampai abad ke-14. Periode dinasti Gelgel pada abad ke-14 sampai ke abad 17. Periode dinasti Klungkung dari abad ke-17 sampai ke abad 19. Oke, yang kedua adalah runtuhnya Kerajaan Bali yang akan dijelaskan oleh Kavi Amal Falah. Kenapa? Sini saya akan menjelaskan runtuhnya Kerajaan Bali. Runtuhnya Kerajaan Bali terjadi pada tahun 1908 ketika Belanda melakukan intervensi militer dan menguasai Pulau Bali. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Bali. Perang Puputan. Yang pertama, Perang Puputan 1906 sampai 1908. Perang antara Kerajaan Bali dan Belanda yang berakhir dengan kekalahan Bali. Yang kedua, kolonisme Belanda. Belanda ingin menguasai Bali untuk memperluas kekuasaannya di Nusantara. Yang ketiga, melemahnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali melemah akibat perang saudara dan konflik internal. Yang keempat, kekuatan militer Belanda. Belanda memiliki kekuatan militer yang lebih kuat daripada Kerajaan Bali. Runtuhnya Kerajaan Bali berdampak pada yang pertama, hilangnya kedaulatan Bali. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga, pelestarian budaya oleh masyarakat dan pemerintah. Sekian dari saya. Kamal. Baiklah, Yang ketiga adalah cara bekerja Kerajaan Bali. akan dijelaskan oleh Ilham Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramadan dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Bali. Struktur pemerintahan Kerajaan Bali. Struktur pemerintahan terdiri dari Raja, Perdana Menteri, Menteri, dan Punggawa. Sistem pemerintahan Kerajaan Bali memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk kekuasaan Raja memiliki kekuasaan absolut dalam Kerajaan Bali, termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan sistem ekonomi Kerajaan Bali memiliki sistem ekonomi yang terdiri dari pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yang terakhir adalah pemimpin Kerajaan Bali. akan dijelaskan oleh Gaten Sandigiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaten Sandigiri. Saya dari kelompok 9. Saya akan memperkenalkan pemimpin Kerajaan Bali. Yang pertama ada Raja Sri Kesari Warmadewa. Abad ke-10, pendiri dinasti Warmadewa dan Raja pertama Kerajaan Bali. Kedua, Raja Udayana Warmadewa. Abad ke-10, Raja kedua Kerajaan Bali.
dan ayahanda dari Raja Marakata. Ketiga, Raja Marakata abad ke-11, raja ketiga kerajaan dari Bali dan putra dari Raja Udayana Warmadewa. Keempat, ada Raja Jayasakti abad ke-12, raja yang memerintahkan kerajaan Bali selama periode keemasan. Kelima, ada Raja Dalem Batur Enggong abad ke-16, raja yang memerintahkan kerajaan Bali selama periode keemasan dan dikenal sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Bali. Keenam, ada Raja Dalem Dimade abad ke-17, raja yang memerintahkan kerajaan Bali dan dikenal sebagai salah satu raja yang bijaksana. Ketujuh, ada Raja Dalem Waturenggong abad ke-18, raja yang memerintahkan kerajaan Bali dan dikenal sebagai salah satu raja yang berani. Perlu diingat bahwa ada banyak pemimpin kerajaan Bali yang tidak disebutkan di sini. Sekian, terima kasih dari saya Gaten Sandigiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.